Bagaimana jika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, melainkan Anda mendapatkan apa yang Anda pancarkan? Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law of Attraction, praktisi meditasi, serta fasilitator Anda di online course ini. Saya mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Korea tahun 2005, di mana saya mengirimkan karya tulis saya, dan karya tulis saya mendapat sambutan yang baik, diterima, dan saya diundang untuk datang ke acara pertemuan pemuda antar negara di Korea Selatan saat itu. Nah, menariknya ketika saya pelajari kenapa saya bisa mencapai kesuksesan seperti itu adalah menggunakan dua cara pandang, yaitu spiritual dan science. Pendekatan spiritual yang saya gunakan adalah aku adalah seperti yang hambaku prasangkakan kepadaku. Ketika saya menulis karya tulis tersebut, fokus saya adalah kepada usaha saya. Dan apapun hasilnya, saya menyerahkan kepada pencipta. Dan mengenai sains, saya menggunakan pendekatan yaitu memastikan diri saya sudah merasa bahagia ketika mengerjakan karya tulis tersebut, tanpa ada ekspektasi hasil akhirnya seperti apa. Karena seperti yang kita sudah bersama, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Yang kita tahu adalah saat ini sekarang. Seperti Universitas Harvard pernah mengatakan, pikiran manusia itu fokus ke masa depan dan ke masa lalu, yang membuat dia tidak fokus di saat ini sekarang, yang membuat kondisi mereka stres. Oleh karena itu, untuk tidak stres, cara termudahnya adalah berhenti, fokus ke masa depan yang biasanya adalah ketakutan, dan ke masa lalu yang biasanya isinya penuh dengan penyesalan. Nah, bagaimana cara untuk mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang? Yaitu dengan melakukan hal-hal yang kita suka. Yaitu seperti saya tadi, saya memastikan saya sudah enjoy dalam menulis karya tulisnya, seperti di tempat yang nyaman, di coffee shop. Kemudian saya memilih tema yang saya suka, dan kemudian memutar musik dan sebagainya, sehingga saya benar-benar sudah mengalami rasa bahagia. Mungkin Anda pernah mendengar cerita ketika dua orang ibu rumah tangga. Yang pertama, dia tidak suka masak, namun dia ingin membahagiakan suaminya. Dia bangun pagi, belanja ke pasar, masak bahan-bahannya, dan kemudian ketika disajikan kepada suaminya, suaminya bilang, kok rasanya kurang asin ya? Ibu rumah tangga tadi tersinggung, marah, dan mengunci diri dia di kamar. Sedangkan ibu yang kedua, dia suka masak, dan dia bangun pagi, beli bahan baku ke pasar, memasak masakan tersebut dan menyajikan kepada suaminya, dan suaminya bilang, kok rasanya kurang asin ya? Si ibu tadi dengan cepat ke dapur, mengambilkan garam buat suaminya, tanpa mengalami rasa kecewa seperti ibu yang pertama. Kenapa dua skenario ini bisa berbeda? Karena yang pertama, dia menunda rasa bahagia itu nanti ketika sudah mendapatkan validasi dari suaminya. Sedangkan yang kedua, dia sudah menyenangi prosesnya. Mulai dari bangun pagi, belanja ke pasar, dia sudah happy. Memilih bahan bakunya, dia sudah happy. Masaknya, dia sudah happy. Dan ketika disajikan kepada suaminya, apapun respon suaminya itu nggak relevan lagi buat dia. Divalidasi, diberi tahu enak juga oke, nggak diberi tahu kalau seperti ada rasa kurang garam, dia juga siap menerima semuanya dengan tangan terbuka. Nah, disinilah kekuatan law of vibration. Saat Anda sudah mengakses high vibration dengan menggunakan rasa bahagia Anda akan lebih mudah untuk menarik kemudahan dan kelancaran datang di kehidupan Anda. Nah, di episode berikutnya akan kita bahas lebih dalam apa itu law of vibration.